Sore Pak. Selamat sore Mbak Balkis. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya tambah cerah ya Pak makin hari. Cerah walaupun agak hujan ini, tapi kita harus cerah terus. Agak hujan di sini, tapi Pak mau tanya besok tes kesehatan. Ini Betul. olahraganya apa? Saya biasa setiap habis sholat subuh treadmill sambil lari-lari. Itu ya kira-kira dapat 5 sampai 7 kilo. Lumayan Mbak, 300 kalori. Lumayan 300 kalori ya, tapi secara kesiapan mental sendiri sudah biasa Pak? Biasa, alhamdulillah. Karena kan 8 jam Pak lumayan ini. Betul sekali Mbak Balkis, 8 jam, tapi saya sudah terbiasa tes kesehatan seperti itu. Walaupun kali ini panjang sekali. Saya sudah melihat ya, schedule tesnya itu memang komplit sekali. Tapi sudah siap besok ya Pak ya? Siap, jam 7 ya Pak besok? Jam 7 sampai jam 18. Oke, tapi sebelum besok menjalani tes kesehatan, kita ngobrol-ngobrol dulu Pak di sini Pak. Oke. Ini berbincang-bincang santai di Rumah Polonia dengan Pak Hatta Rajasa. Saya yakin sudah banyak sekali yang melihat atau membanding-bandingkan visi misi, tapi paling tidak dari Pak Hatta sendiri dan juga Pak Prabowo pastinya tentunya dengan aksi nyata ya Pak ya, program nyata ya Pak, kalau bisa dikatakan secara singkat ya Pak, betul ya? Iya, saya kira itu dalam program. Misi nyata. Tapi kalau visi, saya kira visi abadi bangsa itu harus tetap melekat, yaitu mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Itulah visi bangsa kita. Di balik arti kata nyata Pak, apa sih sebenarnya? Selama ini belum nyata atau gimana? Nyata itu adalah suatu pembangunan yang dapat kita ukur KPI-nya. Dapat kita ukur capaian-capaiannya. Implementatif. Nyata. Artinya bagaimana sebuah kebijakan bisa diimplementasikan, menghasilkan satu yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa. Berarti bicara implementatif harus bicara yang realistis kan? Betul sekali. Tidak boleh yang seperti bertabur bintang begitu ya? Oh betul, misalkan tiba-tiba saya mengatakan untuk mempercepat pembangunan, maka kita dorong pertumbuhan 12%. Itu tentu tidak realistis. Tidak realistis. Oleh sebab itu, yang implementatif tapi juga realistis, yang bisa kita capai dengan upaya-upaya yang maksimal. Benar tidak sih Pak, yang diusung itu ekonomi kerakyatan dari Saya kira kalau kita bicara ekonomi itu ya ekonomi kerakyatan itu apa yang kita jalankan sekarang sesungguhnya adalah ekonomi kerakyatan. Kalau definisi ekonomi kerakyatan dari Pak Hatta sendiri seperti apa sebenarnya? Sebetulnya banyak sekali definisi, tapi yang paling pas itu saya kira adalah Pak Mubiarto itu ya, mengatakan sesungguhnya ekonomi kerakyatan itu menurut Pak Mubiarto almarhum adalah ekonomi yang berdasarkan Pancasila. Ekonomi yang digerakkan untuk kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat ya, yang berkeadilan. Jadi kadang-kadang asosiasi masyarakat kita ekonomi kerakyatan itu identik dengan ekonomi mikro, ekonomi kecil. Sesungguhnya bukan itu. Ekonomi kerakyatan juga mencakup seluruh aspek kehidupan keekonomian di tanah air kita, mulai yang besar sampai yang kecil. Semua harus menjadi perhatian kita dan menjadi prioritas. Sehingga pada akhirnya pembangunan yang kita lancarkan menghasilkan sebuah momentum untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Pak, secara sederhana kalau lihat tantangan Indonesia, ini kan Bapak calon memimpin kan? Calon-calon lainnya kan kita baru lihat nih visi misinya saat ini. Calon memimpin 5 tahun ke depan apa sih Pak kalau dalam bahasa sederhana kira-kira yang menjadi tantangan yang paling di depan mata dan seharusnya bisa dilakukan? Iya, Mbak Balkis, kalau kita menanyakan tantangan, tidak baik kalau kita hanya melihat dari dalam saja. Selalu tantangan ada dua, eksternal, internal. Kalau eksternal saya ingin menyampaikan 3 ya mega trend yang harus menjadi perhatian kita, karena itu menjadi tantangan sekaligus peluang. Eksternal ya Pak ya? Eksternal. Yang pertama adalah semakin cepatnya integrasi ekonomi secara global. Indonesia tahun 2015 akan memasuki ASEAN Economic Community. Beyond 2015 akan memasuki Regional Cooperation Economic Partnership Agreement. Beyond itu 2020 APEC. Setelah itu di dalam konsep integrasi ekonomi ASEAN itu pilar keempat mengatakan ASEAN pada akhirnya akan mengintegrasikan ekonominya secara global. Terus artinya secara sadar kita akan menghadapi integrasi ekonomi global. Kuncinya adalah daya saing. Perang terbuka ya Pak? Daya saing. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ekonomi sekarang inovasi menjadi kata kunci bagi keberhasilan sebuah negara. Kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam elemen ekonomi menjadi sangat penting. Dan itu kata kuncinya adalah sumber daya manusia. Nah,
Ini dua. Yang ketiga, kita melihat bahwa terjadi demographic changing yang luar biasa. Di mana negara-negara maju akan mengalami aging pada 2035, bahkan lebih dari 50%-nya akan menua. Sementara negara berkembang mengalami double bonus demografi, termasuk Indonesia, di mana usia produktif berlangsung sampai 2030-an. Ini peluang sekaligus tantangan bagi bangsa kita. Tapi ini bisa kita katakan eksternal maupun internal. Oke, itu tapi eksternal dulu ya. Eksternal. Oke. Sekarang bicara internal. Tantangan ke depan kita secara internal adalah bagaimana upaya kita melanjutkan reformasi agar terjadi percepatan pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Oke. Ini tantangan kita. Oleh sebab itu, kalau kita melihat itu pada sisi reformasi, misalkan bagaimana kebijakan pelayanan publik kita, bagaimana good governance kita, bagaimana reformasi birokrasi kita, bagaimana kepastian hukum kita. Kalau itu dari sisi itu, kalau dari sisi percepatan pembangunan, bagaimana kita mempercepat pembangunan infrastruktur? Oke, dari eksternal saya kecilkan menjadi daya saing. Internal saya kecilkan jadi Bapak bilang tadi percepatan pertumbuhan ya. Percepatan pembangunan yang berkeadilan. Ya, percepatan pembangunan. Iya. Yang mana Pak yang lebih sulit, daya saing kita sendiri kepada dunia luar, atau kemudian diri kita sendiri nih di dalam internal? Nanti dulu, kita tidak bisa memisahkan itu karena ekonomi kita tidak kedap dari faktor eksternal. Ya, oleh sebab itu dua-duanya harus kita tangani dengan baik. Ekonomi kita akan berhubungan dengan eksternal. Jadi faktor-faktor itu kita harus meningkatkan resilient, daya tahan ekonomi kita terhadap guncangan apabila faktor eksternal mengganggu kita. Nah, yang saya ingin sampaikan dari apa yang saya sebutkan tadi, melanjutkan reformasi agar percepatan terjadi. Betul. Maka itu artinya penting bagi kita meningkatkan apa yang kita sebut dengan saya sebutkan tadi pada sisi reformasi tadi itu, kepastian hukum, pelayanan publik, governance, institusi, kemudian juga pada sisi keadilan, mengurangi kesenjangan pembangunan antara koridor-koridor ekonomi kita, ya, kemudian juga meratakan pembangunan, mengurangi kesenjangan, menekan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan. Ini adalah elemen-elemen penting dan merupakan sekaligus tantangan kita. Oke. Nah, nanti setelah ini saya ingin dengar Pak prioritas sebenarnya kalau untuk Bapak sendiri melihat, oke, visi misi kita seperti ini, kira-kira prioritas yang bisa menjual dan mendekatkan atau mengambil hati rakyat yang akan menjadi pemilih nanti, kira-kira apa saja Pak? Tapi nanti kita harus jeda dulu Pak sesaat lagi dengan Pak Hatta Rajasa. Terima kasih. Pres, ini Pak, lanjut lagi Pak, kita bincang-bincang tadi. Kalau sudah bicara soal cakupan besar, sekarang kita bicara yang dirasakan langsung oleh rakyat. Baik. Apa sih yang mau didengar oleh rakyat janji dari Prabowo Hatta? Iya, kalau di dalam program kerja kita memang ada beberapa prioritas kita, ya ada beberapa belas prioritas utama. Tapi tadi Mbak Balkis tadi menanyakan apa sih prioritas sekarang Indonesia, ini yang mendesak, ya? Betul. Saya kira yang pertama itu adalah bagaimana kita menciptakan lapangan kerja buat masyarakat kita. Untuk apa? Sesegera mungkin kita mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. Ini adalah prioritas. Kemudian juga adalah stabilisasi harga, agar masyarakat kita, terutama masyarakat miskin, betul-betul bisa menjangkau harga-harga, terutama pangan pokok. Pangan pokok ini harus tersedia pada keadaan apapun, dimanapun, dan juga terjangkau oleh masyarakat kita yang paling miskin sekalipun. Saya harus agak ngejar sedikit Pak Hatta, karena tadi Pak Hatta katakan mengentaskan kemiskinan, menambah lapangan pekerjaan. Tapi apa Pak yang berbeda dengan apa yang sudah Anda lakukan dulu gitu ketika menjabat? Kalau ini pekerjaan ini kan adalah pekerjaan yang terus-menerus berlanjut. Kalau kita melihat rekod pembangunan yang kita capai saat ini, maka jelas angka-angka kemiskinan jauh menurun, Mbak Balkis, jauh menurun. Demikian juga dengan lapangan kerja, artinya tercermin dari pengangguran yang juga terus menurun. Kesejahteraan masyarakat meningkat. Dalam waktu 10 tahun, 1 dekade, 3,5 kali lipat pendapatan masyarakat meningkat. Memang kesenjangan itu masih kalau kita ukur dari koefisien Gini ratio ya? Sedikit meningkat. Ini menjadi perhatian kita dan harus kita atasi. Tapi toh kita tidak puas. Kita ingin lebih cepat lagi. Apa sih Pak yang selama ini bikin nggak puas Pak dari yang sudah ada saat ini? Kita ingin lebih cepat karena banyak hambatan-hambatan di dalam program-program.
Misalkan lapangan pekerjaan deh, soal lapangan pekerjaan. Contoh, Contoh. Iya. investasi adalah salah satu upaya kita untuk meng-create lapangan kerja. Tapi tidak gampang, kadang-kadang sudah di depan, tiba-tiba pembebasan lahan terhambat. Iya. Dengan berbagai macam persoalan. Ini semua yang harus kita selesaikan di dalam sebuah kepastian. Nah, biasanya Pak, misalkan ini baru dari bagian kecil lapangan pekerjaan Iya. ya Pak ya. Harus berhubungan dengan pembebasan lahan misalnya. Kita Iya. masuk ke skup kecil lagi. Pembebasan lahan ini berhubungan lagi dengan orang-orang yang ultra rich misalnya. Iya. Bagaimana harus bisa Itulah menegosiasi yang dengan saya ini? katakan tadi, reformasi tadi kan, ada kata keadilan saya tadi. Oleh sebab itu Mbak, di dalam semua resources yang ada, sumber daya alam kita, ini harus memberikan akses yang baik. Tidak hanya semua orang tertentu saja memiliki akses terhadap sumber-sumber kemakmuran. Akan tetapi sumber daya alam itu harus sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, menjadi perhatian kami adalah renegosiasi kontrak. Kontrak Oke, jadi- berkeadilan yang memberikan rasa adil bagi masyarakat keseluruhan. Jadi Pak Hatta dan Pak Prabowo jika nanti terpilih, siapa untuk bersih-bersih institusi-institusi yang tidak satu irama? Sangat siap, Oke. sangat siap. Oke, tadi soal lapangan pekerjaan, sekarang soal bagaimana angka kemiskinan. Meskipun ini kan jadi judulnya Pak Hatta semangatnya melanjutkan ya Pak ya. Artinya kan sudah menurun, lalu Begini. kemudian melanjutkan lagi begitu. Di dalam filosofis pembangunan selalu Mbak, continuity and change. Apa yang baik kita percepat, apa yang kurang baik kita perbaiki, apa yang tidak sesuai kita ganti. Oke, sudah Itulah. cepat belum Pak dalam Kita ingin lebih mengentaskan? cepat, karena saya termasuk orang yang tidak cepat puas. Oke. Jadi kita harus lebih mempercepat lagi apa yang sudah kita capai, agar pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan makin dirasakan masyarakat kita. Dengan bersama dengan Pak Prabowo, Pak membuat platform program nyata ini, Pak Hatta merasa tidak sih lebih banyak sekali hal-hal yang menuju change dibanding continuity tadi? Iya, saya sebutkan tadi, continuity and change itu satu tarikan nafas. Oke. Sama halnya juga pemerintahan sekarang tidak bisa tidak melakukan continuity and change pada pemerintahan sebelumnya. Ya, hanya memang tadi saya katakan reformasi itu harus tercermin kepada capaian. Oke. Pada ujung muaranya itu adalah KPI-nya adalah indikator-indikator yang sangat jelas, kesejahteraan, angka kemiskinan, kemudian juga capaian Millennium Development Goals yang muaranya kepada indeks pembangunan manusia kita ini. Nah, ini yang kita rasakan bahwa kita ingin lebih cepat. Oke. Kita ingin lebih cepat. Oke, nah, Saya yang- tidak ingin mengatakan bahwa pemerintahan sekarang lalu ini hanya karena kemudian kita ingin running, kemudian wah yang lain jelek semua, kami Oke. yang paling, tidak begitu. Oke. Bagaimanapun juga pemerintah-pemerintah sebelumnya memberikan andil dari apa yang sudah kita capai saat ini. Baik, tapi Pak, oke kita berikan kredit bagi pemerintahan sekarang. Ada pasti perubahan yang lebih Iya. baik, ada juga mungkin yang belum berubah. Iya. Tapi Pak Prabowo dan Pak Hatta bukan hanya menjual, tapi harus meyakinkan kan masyarakat atau Betul. rakyat Indonesia untuk Betul sekali, Mbak. kami akan membawa satu perubahan yang berbeda. Itu kan yang Betul harus sekali. dijual. Nah, nanti Pak Hatta, saya Iya. ingin dengar dari Pak Hatta lebih jauh lagi soal program-program yang langsung dirasakan oleh rakyat. Betul. Karena janji itu pasti amanah ya Pak. Iya, Saat betul. lagi kita akan bicara, tetap bersama kami. Masih. Kan berkesinambungan, melanjutkan kan. Betul. Tapi apa Pak yang berbeda yang bisa lebih cepat tadi kan? Bapak maunya juga cepat. Betul. Apa Pak? Sebetulnya kalau kita lihat, kita bedah hasil MP3II dari 2011 sampai 2013 akhir, itu capaiannya luar biasa, Pak. Ada Capaian bagi? angka yang diinvestasikan, Oke. 826 triliun, terdiri atas sektor real dan infrastruktur. Oke. Kalau Mbak Balkis melihat bagaimana sekarang semakin banyak orang terbang, itu karena semakin banyak feeder-feeder dibangun di luar Jawa, terutama di Indonesia bagian timur, baik dermaga maupun bandar-bandar udara, yang merupakan feeder yang akhirnya membuka akses-akses bagi pertumbuhan ekonomi wilayah atau di daerah. Nah, dari yang menyenangkan saya, ternyata dari angka itu 67% investasi itu di luar Jawa. Yang selama ini orang kalau mau investasi selalu di Jawa. Mengapa itu bisa terjadi? Karena ada affirmative action untuk mendorong pemerataan pembangunan agar tidak semuanya numpuk di Jawa, akan tetapi juga di luar Jawa. Nah, Oke. ini berhasil. Namun demikian, tetap saja kita menginginkan hambatan-hambatan itu dihilangkan, dipercepat kembali. Terutama yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana pembangunan
industri kita itu berbasis kepada resource kita yang tidak mengandalkan kepada bahan baku impor. Oke. Nah, ini. Menyambung kepada bahan baku impor tadi Pak, berarti kan kita nih semangatnya bagaimana sih soal nasionalisasi yang selalu dibicarakan nih, karena banyak pengamat juga bilang gitu kan, Pak Hatta ini kan sebenarnya apa-apa liberalisasi. Dan gimana nih semangatnya menyambungannya ke nasionalisasi? Iya, saya bukan orang yang menganut pasar bebas ataupun pasar liberal, tidak. Tapi kita harus pasar terbuka yang berkeadilan. Kuncinya adalah keadilan. Oleh sebab itu, kalau bicara nasionalisasi dari kontrak-kontrak, saya tidak begitu setuju. Karena? Yang penting itu adalah renegosiasi agar kontrak itu lebih adil. Ada 5 elemen penting di dalam renegosiasi itu untuk memberikan rasa adil bagi masyarakat kita. Pertama, tercermin dari royalti. Mbak Balki selama ini cuma 1% royaltinya. Menurut saya nggak masuk akal dan tidak adil. Ini yang kami ingin perjuangkan. Yang kedua, lahan yang dikuasai itu sampai ratusan ribu hektar akan selesai ratusan tahun, sehingga menghilangkan kesempatan bagi kita dan masyarakat untuk menikmati hasil pembangunan karena dikekepin dan lama sekali. Baik, ini menghilangkan kesempatan ya. Oleh sebab itu ini harus dikurangi, hanya maksimum 25.000. Baik, Pak Hatta, sebelum kita lanjut ke 3 hal lagi, kita berikan juga kesempatan lain Pak Hatta untuk daerah Jakarta dan sekitar soal subsidi BBM. Nanti kalau Bapak terpilih sama Pak Prabowo, subsidi BBM mau dihapuskan atau mau terus aja Pak ada? Begini, negara tetap harus memberikan subsidi kepada rakyat kita yang memerlukan. Harus. Jadi itu tapi artinya polanya yang harus kita rubah. Pola yang sekarang? Pola yang sekarang itu tidak berkeadilan. Tidak pro rakyat? Karena tidak pro rakyat. Karena 70% itu dinikmati oleh yang tidak berhak. Hanya 30-an% yang menikmati berhak. Sehingga seharusnya beban subsidi itu bisa dialihkan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Akhirnya tersedot semua untuk BBM tersebut. Oleh sebab itu Mbak, kami berpikiran harus ada restrukturisasi pola pemberian subsidi. Rakyat kita yang miskin, kita beri subsidi. Mereka harus kita lindungi. Pendidikannya, kesehatannya harus kita lindungi. Tapi kan Bapak juga tahu masalah sekarang subsidi sampai nggak ke targetnya. Maka itu kita harus by name by address. Pada akhirnya negara harus menuju ke situ. Tidak bisa tidak, dan harus kita upayakan. Tapi setuju tidak Pak, yang kemarin itu subsidi pemberian kepada orang-orang yang membutuhkan juga tidak sampai ke target? Yang maksudnya bantuan langsung bersyarat. Bantuan langsung bersyarat. Bantuan langsung itu mayoritas sampai. Memang ada yang tidak sampai, tidak bisa 100%. Ada beberapa yang tidak sampai ataupun tidak tepat sasaran, ada saja Mbak seperti itu. Tapi menurut saya tetap saja how to protect the poor. Kita harus melindungi rakyat kita yang miskin. Kalau bicara janji Pak, misalkan ini bantuan langsung bersyarat kepada masyarakat kemarin kan 300.000 ya kalau tidak salah per 3 bulan. Kalau itu hanya apabila terjadi kenaikan BBM, kemudian diberikan bantuan itu sudah langsung bersyarat. Proporsional belum sih Pak? Kalau Pak Hatta nanti dan Pak Prabowo yang terpilih, mau gimana subsidinya ke rakyat? Saya kira yang paling penting itu bagaimana yang tidak berhak untuk menerima subsidi akibat kenaikan, akibat subsidi harga ini bisa kita hilangkan. Jadi rakyat yang betul-betul berhak menerima subsidi tetap dilindungi. Masalah nominal pengaruh nggak buat Bapak? Untuk yang mana? 300.000, 500.000 untuk subsidi. Nanti itu disesuaikan. Kan misalkan begini, secara bertahap kita harus menuju kepada harga yang affordable buat masyarakat tapi tidak membebani APBN kita. Harus secara bertahap, tidak mungkin tiba-tiba masuk kepada harga pasar. Ya, tapi dana tersebut harus dijadikan untuk membangun infrastruktur pendidikan kesehatan. Nah, rakyat yang betul-betul perlu dilindungi dengan subsidi diberi dana, diberi subsidi langsung. Sebenarnya kalau tantangannya memang kalau dalam hal seperti ini yang kita yakini bukan pada saat kita akan berencana memberi, tapi pada saat pemberian itu ya Pak ya. Itu masalah Indonesia di sini. Iya, yang kesulitan kita itu adalah
memang kita belum memiliki data yang akurat, ya. Betul. Kemudian sehingga by name by address-nya itu kadang-kadang agak sulit. Tapi dengan adanya iktp yang sudah triliunan sudah kita habisi, harusnya itu bisa dimanfaatkan untuk digunakan kepentingan tidak sekedar KTP. Menurut pandangan saya seharusnya kita bisa lakukan itu. Oke, nah tadi kita sudah bicara soal subsidi, terus soal pembebasan lahan Pak, banyak sekali ini. Mungkin bahasannya jadi kecil ya, tapi paling tidak begini Pak, ini masalah-masalah kecil yang justru akan membuat masalah baru dan lebih besar lagi. Contohnya pembebasan lahan, tidak ada tutup mata lah Pak, kalau pembebasan lahan pasti ada saja gitu pengusaha yang bermain, atau mungkin justru kadang-kadang instansi kita sendiri gitu. Contoh deh PT Kereta Api Indonesia, masih banyak loh lahan yang dia akan capai tapi tidak bisa misalnya, itu gimana Pak? Iya, kita bersyukur Mbak Balkis, kita sudah memiliki undang-undang pembebasan lahan tanah untuk kepentingan umum yang baru. Ini lebih memberikan kepastian, lebih memberikan keadilan, dan saya kira dengan diimplementasikannya nanti, ya, mulai pada 2014 awal 2015, saya meyakini masalah pembebasan lahan relatif jauh lebih baik dengan undang-undang ini. Ini menarik Pak Hatta, di sini kan Bapak juga ada dalam misinya ada soal 4.000 km kereta api, pelabuhan laut dan lain-lain. Sepertinya kalau dilihat, wow, ini akan luar biasa pembangunannya, infrastruktur dan segala macam. Tapi pada implementasinya nanti bagaimana Pak? Saya yakin bisa kita lakukan. Bapak yakin ya Pak? Tahun ini saja kita menyelesaikan 1.200 km jalan kereta api yang baru. Kereta api, 5 tahun ke depan 3.000-an kilometer itu bisa kita capai. Ya, kenapa? Karena sekarang di dalam planning saja Kalimantan dan Sulawesi sudah akan dibangun, baik swasta maupun pemerintah. Sulawesi dengan dana APBN, walaupun masih baru Parepare Makassar, akan tetapi dimulai. Dan kami akan percepat itu. Demikian juga untuk jalan-jalan raya yang disebut dengan New Highway High Grade, untuk memperlancar arus barang dan jasa serta orang. Yang muaranya itu jelas Mbak, ukuran bagi kami adalah turunnya ongkos logistik. Sehingga tidak membebani masyarakat petani kita yang mereka ada di desa-desa mengangkut bahan-bahan atau mengangkut hasil-hasil dalam jarak jauh dan lama gitu ya. Betul. Nah, Pak, menarik Pak, dalam poin mempercepat pembangunan infrastruktur ada kata memulai proses perencanaan pemindahan ibu kota negara. Iya, saya kira sebetulnya yang dimaksud di situ itu adalah semacam, kalau ibu kota memang Jakarta itu sudah ada dalam satu undang-undang. Ada undang-undangnya Jakarta sebagai ibu kota negara. Nah, mungkin baik kita pikirkan ke depan itu semacam pusat pemerintahan. Ya, pusat pemerintahan baru, dan itu menarik. Itu memungkinkan Pak memindahkan ibu kota? Memungkinkan, why not? Memungkinkan sekali untuk dipikirkan. Jadi prioritas nggak sih di Prabowo Hatta Pak? Iya, ini sesuatu tentu nanti kita ajak berpikir kawan-kawan semua di DPR, kemudian dan dikaitkan dengan pendanaan juga yang tidak sedikit untuk memindahkan pusat-pusat pemerintahan itu. Ini bisa menimbulkan suatu diskursus yang menarik itu untuk kita bahas nantinya. Tapi menurut saya ini melihat ibu kota kita seperti itu, membangun pusat pemerintahan baru, sesuatu yang layak dipikirkan. Karena kota Jakarta sudah nggak kuat lagi ya Pak, yang benar jadi ibu kota gitu. Pak Hatta, kalau bicara pemerintahan, kalau misalkan jadi gitu pindah ibu kota Pak, bicara pemerintahan nggak lepas dari masalah korupsi. Pak Hatta juga pasti ingin memberi tanggapan soal itu karena nampaknya tidak berkurang Pak. Iya. Celahnya ya Pak ya. Saya kira ini salah satu agenda prioritas juga bagi kami, yaitu fighting the corruption, memberantas korupsi. Jadi ada 3 hal penting di dalam pemberantasan korupsi ini menurut saya. Jangka panjangnya pendidikan. Anak diajar sedini mungkin untuk melakukan pendidikan. KPK sudah sangat baik, misalkan ada warung jujur. Jadi makannya berapa nggak perlu ditanya, dia makan berapa, dia bayar berapa. Ini pendidikan jangka pendidikan panjang. Yang kedua itu yang disebut dengan institusi kita, membuat kita, kebijakan kita bisa membuat kita mencegah melakukan itu. Jadi pencegahan, tidak melakukan itu. Yang ketiga pemberantasan, represif terhadap tindak pelaku kejahatan extraordinary ini. Jadi kami mendukung
termasuk yang mendukung jangan sampai ada pelemahan KPK, justru harus kuat dalam situasi seperti ini. KPK harus kuat, kejaksaan harus kuat, kepolisian harus kuat. Pak, mumpung kesempatannya saat ini, Pak, saya ingin tanya juga, Pak, soal pemberantasan tadi. Ini kan extraordinary crime, korupsi itu. Berani nggak sih, Pak, membuat wacana atau paling rencana, ayolah kita hukuman mati aja buat koruptor? Jadi sebetulnya Indonesia itu di dalam death penalty itu ada. Death penalty ada ya? Ada, di undang-undang kita ada banyak yang dilakukan hukuman. Walaupun negara-negara di dunia sekarang ini sudah cenderung untuk tidak menerapkan hukuman mati lagi. Jadi sudah sampai belum ke kondisi hukuman mati buat koruptor, Pak Hatta, kira-kira? Menurut saya yang super itu, menurut saya itu sesuatu yang bisa menyentuh rasa keadilan juga. Patut dipertimbangkan soal seperti itu. Ya, tapi dan menurut Bapak, saya, jadi Bapak tidak against hukuman mati, tapi juga tidak mendukung? No, bukan itu. Gimana, Karena Pak, gimana? yang bisa merasakan itu kan adalah pengadilan itu. Betul. Hakim lah yang melihat apakah ini sudah, kalau ada tindakannya itu bisa menghancurkan ekonomi kita, bisa memiskinkan rakyat banyak, menurut saya wajar orang itu dihukum Wajar mati. ya? Iya. Wajar hukuman mati koruptor? Iya. Kalau dia sampai tindakannya itu mematikan demikian banyak karena tindakannya yang begitu. Contohnya misalkan untuk bantuan kemanusiaan di korupsi, artinya apa itu? Bantuan kemanusiaan, orang kesusahan. Itu pantas dihukum mati, Pak ya? Iya. Pantas, Pak. Baik. Nah, baik, pertanyaan terakhir, Pak, di waktu kita yang alhamdulillah cukup banyak ini, Pak Hatta, jika nanti terpilih, Pak, dengan Pak Prabowo, diamin dong, Pak, amin, Pak. Amin. Jika nanti terpilih, Pak, bagaimana pembagian kewenangan antara Pak Prabowo dan juga Pak Hatta? Iya, yang pertama menurut saya kita berpegang saja kepada Undang-Undang Dasar 45, di mana wakil presiden itu adalah membantu tugas-tugas presiden. Namun demikian tentu presiden bisa menugaskan kepada wakil presiden untuk bidang-bidang tertentu. Misalkan saya berpengalaman di bidang perekonomian, bisalah saya membantu presiden di bidang perekonomian atau di bidang pengawasan. Kalau zaman Pak Harto di bidang pengawasan. Jadi menurut saya tentu akan sangat mubazir apabila seorang wakil presiden itu menjadi ban serep. Nah, inilah yang sudah menjadi kesepakatan kami. Kita akan all out berdua untuk betul-betul mencapai kesejahteraan masyarakat yang secepat mungkin. Ini adalah janji kami apabila Tuhan memberikan amanah kepada kami untuk membangun bangsa dan negara ini, maka kami akan bekerja all out demi rakyat kita yang mereka mendambakan kehidupan yang lebih baik untuk masa-masa, untuk generasi-generasi kita yang lebih baik, untuk masa depan anak-anak kita yang lebih baik. Ini yang menjadi pikiran. Satu lagi, Pak Hatta, satu lagi. Tidak dipungkiri bahwa mendekati pemilihan pasti persaingan semakin ketat, banyak sekali kampanye hitam, banyak black campaign. Bagaimana Pak menghadapi black campaign yang semakin menyeruak? Iya, saya termasuk yang tidak suka dengan black campaign. Karena black campaign ini bukan etika dan budaya bangsa kita. Agama melarang sama sekali black campaign. Black campaign itu bukan sebuah fakta, lebih menjurus kepada fitnah. Oleh sebab itu ini jangan disentuh. Sekalipun demikian, negatif campaign pun saya sebetulnya tidak suka. Tapi walaupun itu diperbolehkan, karena itu fakta. Saya lebih senang, mari kita berpositif campaign. Positif campaign itu, ya, Pak, iya. Ini loh gagasan saya tentang Indonesia ke depan. Yang konkret begitu? Yang konkret. Ini loh pikiran-pikiran saya untuk mengentaskan kemiskinan. Ini loh pikiran saya untuk membawa rakyat kita itu lebih sejahtera, lebih makmur. Jadi lebih tenang, suasana lebih damai, lebih tidak hiruk pikuk dengan negatif campaign, black campaign. Dan saya termasuk yang tidak suka dengan seperti itu. Oke, baik. Terakhir Pak, mungkin mau ada pesan-pesan Pak ke rakyat Indonesia yang saat ini menyaksikan? Iya, rakyat Indonesia yang sangat saya cintai, yang saya banggakan dan selalu saya doakan. Yang pertama, marilah kita song-song pemilihan presiden kita ini pada tanggal 9 Juli 2014 ini. Insya Allah pada tanggal 9 Juli sore hari quick count sudah akan bisa menunjukkan Presiden Indonesia yang baru. Baik. Dan siapapun nanti yang terpilih, kalau Allah mentakdirkan kami
marilah kita berikan dukungan penuh. Kalau Allah mentakdirkan yang lain, mari kita berikan dukungan yang penuh pula. Siapapun pilihan rakyat, ialah Presiden Republik Indonesia, kita dukung bersama-sama untuk Indonesia yang jauh lebih baik, Indonesia yang lebih membanggakan bagi anak cucunya. Terima kasih. Terima kasih Pak Hatta Rajasa atas waktunya. Kita doakan Pak besok tes kesehatan lancar-lancar Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak waktunya ya Pak ya. Terima kasih. Dan itu jadi akhir dari perbincangan saya dengan Cawapres Pak